Kami percaya Tuhan ada bersama kami. Kami percaya Tuhan akan melawat kami pagi ini. Itu sebabnya urapilah hamba-Mu, urapilah kami sekalian, sehingga lawatanmu hari ini akan memulihkan kehidupan kami. Yang sakit dalam nama Yesus Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau beri kekuatan, yang susah Engkau hiburkan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Haleluya. Yang siap diberkati pesan Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini untuk membagikan berkat, yaitu pesan dari sorga. Mungkin ada ungkapan mengatakan tak sayang maka tak kenal. Betul ya? Tak sayang maka tak, betul ya? Gimana? Itu kan yang jadul. Yang jaki yang tadi itu kan yang jadul, yang jaki begitu ya. Karena ini baru pertama kali saya bertemu dengan Bapak Ibu dan melalui tempat ini. Nama saya adalah Petrus Legowo. Legowo itu L-nya sebetulnya kalau di akte lahir itu Lau. Jadi mohon maaf sama Andi Lau, saya masih ada hubungan saudara Bapak Ibu saudara ya. Baik, saya melayani sama, kita ini seperguruan di Gereja Bethel Indonesia. Kita harus sehati. Istri saya dulu sekarang selama-lamanya pasti tetap wanita, nggak berubah saudara ya. Anak saya 2, yang pertama wanita, yang kedua gadis atau putri. Jadi saya di rumah paling ganteng, nggak punya saingan. Saya juga mengajar di beberapa perguruan tinggi dan sekarang di GBI saya menjabat wakil ketua 3 di BPD DKI. Udah itu saja. Nah hari ini kita akan sama-sama tentu ingin mendengarkan pesan Tuhan. Setiap kita datang di rumah Tuhan pasti ada pesannya. Amin. Pesannya kadang-kadang memang sama tapi seringkali berbeda. Nah hari ini pesan Tuhan adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Mungkin bisa ditampilkan. Kita baca dulu ya dari Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Mari kita lihat dulu dari pembacaan Alkitab, Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Injil Pemalampir, Matius Bapak Ibu ya, jangan salah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekkannya. Dalam terjemahan yang lama dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kehendaknya dengan cara yang benar. Saya ulang, kalau dari terjemahan lama mengatakan begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kehendaknya, kehendak Tuhan dengan cara yang benar, maka semuanya itu berkat jasmani, berkat rohani, itu akan ditambahkan, bukannya dikurangi. Kalau melihat dari susunan kalimat, carilah, berarti kan suatu pekerjaan yang aktif, kita harus melakukannya dengan serius. Ada sesuatu yang dicari, dan yang dicari itu tentu apa? Itu menyenangkan kita. Sesuatu yang dicari itu kan sesuatu yang spesial bagi kita. Carilah dahulu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, next berikutnya. Kekhawatiran dan iman itu grafiknya akan berbanding terbalik. Jika kekhawatiran meningkat, maka iman menurun. Dan sebaliknya, jika iman menjadi kuat, maka kekhawatiran akan lenyap. Nah, Yesus dalam ayat bacaan di atas yang tadi Injil Matius pasal 6, itu di atas mengajarkan cara untuk melenyapkan kekhawatiran, kemudian meningkatkan kekuatan iman dengan cara mencari terlebih dahulu
kerajaan Allah dan kehendak Tuhan dengan cara yang benar. Bisa jadi selama ini kita cari kerajaan Allah dengan cara tidak yang benar. Itu ya. Kalau kerajaan pasti ada siapa? Ada raja. Kalau negara republik pemimpinnya siapa? Presiden. Kesultanan, sultan. Jadi kalau kerajaan ada raja. Rajanya adalah di atas segala raja, Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu kalau kita khawatir, perhatikan, iman kita tuh akan turun, drop. Biasanya kita akan panik. Tapi kalau iman kita itu naik, kekhawatiran kita akan turun. Makanya Tuhan pernah berpesan, bersukacitalah senantiasa. Masih ingat lagunya Kus Plus? Hati senang walaupun tak yang benar. Setidaknya Kus Plus itu mengadopsi dari hati itu sebetulnya. Hati senang, hati senang. Makanya mereka happy. Yang paling happy lagi kalau anak sekolah minggu. Nyanyi lagunya apa? Happy. Wah, berarti dari sekolah minggu juga nih saudara ya. Itu hati yang gembira itu apa katanya? Obat yang kalau dalam terjemahan lama, hati yang gembira itu ada obat yang paling manjur saudara-saudara sekalian. Itu sebabnya iman kita harus kuat. Nah pertanyaannya adalah next. Apakah yang dimaksud dengan mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kehendak Allah dengan cara yang benar? Yang pertama saudara sekalian, maksudnya adalah mengimani bahwa jaminan sorgawi itu iya dan amin. Bukannya bergombal gambul. Mengimani bahwa setiap janji Tuhan itu iya dan amin. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Kita yang sering mengingkari janji Tuhan. Salah satu contoh kalau kita melihat dalam kitab Roma pasal 4 ayat 18. Kitab Roma pasal 4 ayat 6, kitab Roma pasal 4 ayat 18 tentang Abraham. Ketika Abraham, ini Abraham yang mana ya? Tukang bakso, tukang somai. Abraham yang di Alkitab. Ketika sudah berusia 70 tahun, dia belum punya keturunan. Apa yang dikatakan oleh Abraham? Mari kita lihat. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, nggak ada dasar saudara sekalian. Basicnya ada. Namun Abraham katanya berharap juga dan beriman, percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut apa katanya? Yang telah, bukannya belum, berarti sudah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Bayangkan, ini janji Tuhan kepada Abraham bahwa nanti kamu akan punya keturunan seperti pasir di atas langit. Oh bukan, pasir di tepi pantai, bintang di langit. Tapi sampai usia lanjut dia belum punya keturunan. Tetapi walaupun nggak punya dasar untuk berharap, ia masih tetap beriman janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Kalau mengimbas ke sarang, sekarang nih salah satu buah roh dari Abraham adalah sabar. Ada lagunya ya, kalau misalnya orang Jawa mungkin pernah dengar lagu itu. Sing sabar lan mantep. Oh ini nggak orang Jawa semua ya. Sing sabar lan mantep, derek Gusti Yesus. Kalau terjemahannya dalam bahasa Yunaninya mungkin yang sabar gitu ya, mantep, tegar untuk tetap setia sama Tuhan. Abraham dia tetap beriman, mengimani janji Tuhan itu, tidak pernah berubah. Dan akhirnya ketika dia berusia pada waktu umur 100, dia punya anak, namanya siapa? Siapa namanya? Ishak. Di sini ada guru sekolah minggu, boleh saya tanya? Ada guru sekolah minggu angkat tangan? Ya, saya mau tanya Ibu ya. Abraham tuh, ini mentang-mentang dosen kita nanya, tapi nggak apa-apa ya. Kita kalau bertanya kan pasti akan diperlengkapi, karena pasti dapat kunci jawaban. Setuju ya? Saya selalu mengajar, saya kan ngajar di kelas pasca sarjana ya, calon-calon guru, bahkan ada kepala sekolah. Saya bilang, kalau guru bikin soal nggak punya kunci jawaban kan konyol. Dia harus punya kunci jawaban. Jadi ketika ditanya kita harus punya kunci jawaban. Bu saya mohon maaf Bu saya tanya, kita kan belajar Bu ya. Abraham anaknya ada berapa Bu?
Satu ya. Oke. Ada lagi? Di sini ada guru sekolah polis, enggak apa-apa. Entar dulu saya tanya dulu. Pak, Bapak yang kaos dulu. Abraham berapa anaknya Pak? Satu Pak ya. Enggak apa-apa, jangan ragu-ragu Pak, enggak apa-apa. Enggak bakal dimarahin Pak. Kita namanya belajar. Kalau guru nanya murid yang bisa bilang goblok, gurunya goblok betulnya. Maaf, boleh saya tanya, Abraham berapa anaknya? 2. 1. Ada alternatif lain yang terakhir? Angkat tangan. Ya, 2 ya. Oke. Ketika saya memberikan pelatihan guru-guru, saya dari Sumatera, Kalimantan sampai Papua, kalau Pulau Jawa, perlunya guru sekolah minggu melakukan pelatihan atau training, karena banyak guru sekolah minggu yang nggak tahu jawaban dari isi Alkitab. Abraham itu anaknya ada 8. Ya, nanti baca kitab Kejadian pasal 25 ayat 1 dan seterusnya. Kitab Kejadian bukan Jejadian. Kalau Jejadian tuh gitu ya. Kitab Kejadian pasal 20 ayat seterusnya. Abraham dengan Sarah anaknya berapa? 1, namanya siapa? Ishak. Abraham dengan Hagar anaknya berapa? 1, namanya Ismail. Tapi Abraham dengan keturah itu anaknya 6. Salah satu nama anaknya adalah Medan. Makanya ketika saya pelayan di kota Medan, saya bilang ini nama Medan ini berasal dari nama anaknya Abraham. Kaget mereka. Itu Pak Pendeta, coba baca kitab Kejadian pasal 25 ayat 1 dan seterusnya. Oke, kembali ke, enggak boleh laptop saya, kembali ke Alkitab, back to Bible. Abraham dia mengimani bahwa dia pasti punya anak. Setiap janji Tuhan ketika diamini dan imani, dia nggak pernah ragu, di situ ada jawaban Tuhan. Satu contoh saudara-saudara. Ada seorang bapak ketika menikah sama istrinya gitu ya, pasti pengen punya keturunan. Pertama dia berdoa, dia bilang, Tuhan saya pengen punya anak laki-laki. Kemudian istrinya mengandung, didoakan, lahirlah anak pertama, perempuan. Dia mengimani pasti nanti anak saya yang kedua ini laki-laki. Ketika istrinya hamil lagi, kemudian dia doakan, Tuhan izinkan yang kedua ini laki-laki. Istrinya melahirkan, puji Tuhan, anaknya perempuan. Istrinya lahir lagi. Nggak pernah istri bilang, Pap capek gua, lu dong ganti yang lahirin. Bujumun yang gitu ya, enggak juga kali. Sampai istrinya mengandung yang keempat, dia doakan, Tuhan izinkan. Istrinya kemudian melahirkan anak keempat, anaknya perempuan. Dia udah mulai usia lanjut. Dia nggak goyah, dia tetap berkata, Tuhan apapun jawabannya itu pasti yang terbaik, Tuhan akan berikan. Lahirlah kemudian anak yang kelima, laki-laki. Ambil S2 di Universitas yang di Pasar Minggu apa tuh? Universitas Nasional, kemudian dikirim ke Korea, Sarangyo. Kenapa dia mengimani janji Tuhan tuh iya dan amin. Bahkan ada seorang pendeta ketika kemudian dia menikah 2 tahun gak punya anak. Waduh, pendeta 2 tahun gak punya anak. Gelisah enggak? Gelisah enggak? Gelisah. Kenapa? Pendeta juga manusia. Lah iya kan. Gelisahnya kenapa? Itu jemaatnya mulai kayak the power of mak-mak, ngerumpi. Ini pendeta kita nggak pernah puasa kali ini. Ini pendeta kita ini doanya nggak kenceng kali ini. Waduh. Pertama istrinya agak goyah. Nah disinilah fungsi suami istri harus saling menguatkan. Tenang mah, Tuhan pasti akan tolong kita. Iya cuma tuh jemaat kok kayaknya waduh nggak tahan nih mulutnya gitu ya. Bapak Ibu mestinya kalau jemaat itu sama seperti gembala mendoakan jemaatnya. Jemaat juga mendoakan. Apa benar? Saya kalau ada di Jawa Tengah itu kalau saya plan di sana kan pasti nginep. Itu kalau pagi-pagi yang didoakan oleh pendetanya, Tuhan berkati encim ini, berkati encak ini, berkati bapak ini, ibu ini gitu.
Itu loh yang ulang tahun Tuhan, aduh berikan kesehatan prima. Sambil saya kemudian pertama-tama saya doa bareng, tapi lama-lama saya mau denger sih doanya apa gitu ya. Bukannya saya nakal, Bu, saya pengen denger apa. Wah saya bilang, kalau doanya begini kira-kira jemaatnya doanya bagaimana ya? Aduh Tuhan supaya pendeta saya cepat mati atau bagaimana karena gitu ya. Oh di sini nggak ada Pak, nggak ada. Hah? Nggak ada yang ngaku. Bener nggak ada saudara. Harusnya kan begitu. Tetapi kemudian suaminya memberikan support. Dan ketika usia yang ketujuh pernikahan mereka, mereka punya anak. Sekarang udah kelas 6, ada anaknya ada 2. Ada pendeta di GBI ada, kan saya sering khotbah juga. Nah, jadi begini Bapak Ibu, ketika kita mendengar pesan Tuhan, kita imani dan amini. Disitulah janji Tuhan digenapi. Amin. Jadi yang pertama, mari cari kerajaan Allah dengan rajanya Tuhan Yesus. Dengan cara yang benar sesuai kehendaknya bukan kehendak kita. Yang pertama ketika kita imani, disitulah janji Tuhan digenapi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu saudara sekalian, apa sih yang dimaksud dengan mencari kerajaan Allah? Maksudnya adalah yang kedua nih, memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Ini kan, nah tadi pasal 6 ayat 3 dikatakan, enggak ini ada kalimat-kalimatnya. Nah, semuanya akan ditambahkan. Ketika kita belajar memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, disitulah berkat Tuhan akan dicurahkan. Kita lihat contoh Raja Daud. Nanti baca ya, Mazmur 63 ayat yang 2, Mazmur. Bukannya Mas Budi, Mas Joko, ini Mazmur pasal 62, 63, 2. Begini firman Tuhan. Carilah, bukan, sebentar. Mazmur pasal 63 ayat yang kedua. Ya Allah, ayat yang kedua, maaf. Nah ini, ketika ia di padang gurun ya udah. Ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau, dan seterusnya. Kalau dalam terjemahan yang lama, Bapak Ibu ini saya bawa Alkitab terjemahan lama, ringkas. Ya ini lebih lengkap saudara sekalian terjemahannya. Makanya kalau kita nanti bawa handphone, saya khawatir nanti akan disalahgunakan. Next nanti, enggak sekarang mungkin. 10-20 tahun yang akan datang. Akan dirubah. Nih. Kalau ini nggak bisa dirubah. Ini terjemahan lama mengatakan gini. Ya Allah, pada dini hari aku mencari engkau. Kalau yang baru kan, ya Allah engkau Allahku. Kayaknya nggak terlalu ada maknanya, sedikit. Maknanya sedikit apa? Engkaulah Allahku. Karena banyak anak Tuhan mengatakan engkaulah pembantuku, engkaulah pegawaiku gitu ya. Ini dalam surah nanti kapan-kapan. Tapi yang saya tekan begini dalam terjemahan lama, ya Allah pada dini hari. Jadi Daud sebelum dia melakukan aktivitas baik sebagai raja ketika dia mau berperang, apapun yang dia lakukan pertama kali memprioritaskan cari dulu, datang dulu kepada siapa? Kepada Tuhan. Kalau pertama kali kita bangun, apa yang kita cari? Jujur. Mana kopi? Mana nasgor? Kalau saya pertama kali apapun sekalipun misalnya saya telat nih, bangun kesiangan, pertama tetap harus doa. Jadi risiko nanti di berikutnya di kantor di mana itu dari risiko saya. Saya salah, kesalahan saya kenapa telat. Tapi yang pertama yang tidak bisa saya abaikan, harus pertama kali kalau bangun saya cari Tuhan dulu, prioritaskan Tuhan dulu. Saya nggak tahu melangkah apa, bagaimana, tapi bersama dengan Kau Tuhan kami sanggup melakukan perkara. Amin. Daud melakukan itu sekalian. Itu sebabnya raja yang sampai sekarang dikagumi di Israel, Raja Daud. Dengan bintangnya bintang Daud. Ada makamnya juga di sana. Saya sempat juga mengunjungi. Tapi bukan dikeramatkan. Mengingatkan bagaimana Daud dalam kehidupannya. Sejak dari seorang gembala domba sampai menjadi seorang raja. Dia selalu memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Ini ada kisah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ada seorang pengusaha di kota Medan. Satu saat mereka mau cerai. Ya kita nggak tahu persis latar pengusaha ini mau cerai. Nah singkat cerita hari Senin mereka akan menghadap ke pengadilan agama.
Senin ini menghadap ke pengadilan agama. Si suami bawa pengacara, istri bawa pengacara. Maaf, sekarang pengacara bisa cepet, bisa 200 juta loh, nggak murah gitu. Tapi ke pengusaha. Cuma ketika Senin mau ke pengadilan agama, hari Sabtu mereka sempet-sempetnya bilang begini suaminya. Mam, sebelum kita Senin nanti ke pengadilan agama, mari Minggu kita ke gereja untuk yang terakhir kali kita ke gereja bersama-sama. Maknanya apa? Rupanya sebelum mereka masuk ke dalam pengadilan agama kasus perceraian, mereka menyempatkan diri untuk cari pesan Tuhan. Ini gimana nih? Jadi atau enggak nih? Cerai atau enggak nih? Padahal firman Tuhan mengatakan apa? Apa yang sudah dipersatukan Allah, bersatu kita teguh. Masa bercerai kawin lagi, jangan begitu, ngapa? Iya kan? Dan ketika Minggu mereka memprioritaskan Tuhan, cari Tuhan dulu. Disitulah kemudian Tuhan beracara melawat mereka. Di situ Tuhan memulihkan mereka. Dan ketika selesai khotbah, selesai ibadah, mereka sudah berjanji tidak lagi akan cerai. Coba, Tuhan melawat saat mereka dalam situasi kritis, mereka belajar mencari Tuhan dulu. Ini kisah nyata, jadi saya dengan Pak Rubin waktu sempat ditraktir sama pengusaha ini ketika di Medan. Ketika kami sama-sama melayani, Pak Rubin bilang, Pak Petrus itu pengusaha lo yang dipulihkan Tuhan. Andai kata mereka tidak menyempatkan ke gereja, yakin deh, pasti mereka akan cerai. Tapi ketika mereka belajar cari kehendak Tuhan, ini sebelum cerai lo Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Disitulah dalam ibadah di gereja, Tuhan menyatakan pesannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Maksudnya sekali seumur hidup. Tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah ini satu contoh yang luar biasa. Beda dengan ada seorang istri, dia nggak puas dengan gaji suaminya. Pengusaha. Akhirnya dibilang sama saya, Pak, gaji kita kurang, anak kita dulu perlu uang banyak lu, dia lo mau kuliah. Udah, pokoknya mami mau pergi ke Amerika, mami mau cari duit, cari dolar. Gak usah mam, tenang aja papi. Wah, gak ada dia pergi, biasa dikomporin, kalau mama dikomporin juga. Bukan bapak-bapak aja. Dia pergi ke Amerika, dia cari dolar di sana. Tahun pertama dia kirim dolar. Apa yang terjadi? Anak pertamanya terlibat narkoba. Dan gak lama dia mendengar kemudian, karena sudah parah, anaknya innalillahi wa inna ilaihi raji'un tentang rojiun. Tahun kedua dia kirim dolar dan kemudian dia pulang ke Indonesia. Apa yang terjadi? Suaminya sudah greng. Terus apa yang mau dicari saudara? Padahal kalau berumah tangga itu yang dicari apa? Halo? Kalau rumah tangga dicari apa? Ya? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Yang dicari apa? Kebahagiaan. Ada keluarga yang gak punya anak, tetap mereka happy. Termasuk Pak Timotius Arifin kan gak punya, tapi dia happy loh. Terus dia geberok. Happy dia, kenapa? Ada damai sejahtera Tuhan, dalam keluarga itu kalau ada Tuhan luar biasa. Jadi ketika ibu ini pulang, dia gak dapat apa-apa, anaknya meninggal, suaminya menikah lagi. Dia lebih prioritaskan dunia dibandingkan Tuhan, dibanding pengusaha tadi ya. Oke, yang terakhir. Apa sih maksudnya mencari kerajaan Allah? Yang ketiga Bapak Ibu Saudara adalah mempersiapkan diri dari tantangan. Kita ini hidup kan selalu menghadapi, selalu berhadapan dengan tantangan. Kalau bangun pagi, biasanya yang kita lakukan apa? Ada pilihan. Doa dulu atau bikin kopi dulu atau bikin nasi goreng dulu. Kalau udah selesai ngopi, setelah ngopi mandi dulu atau dengerin musik dulu atau baca Alkitab dulu. Tantangan demi tantangan seringkali membuat kita bisa jauh dari Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara sekalian,
Nanti kalau Bapak Ibu baca Injil Matius pasal 15 ayat 22, coba kita lihat ya. Injil Matius pasal 15 ayat 22, ini ayat yang terakhir. Di situ diceritakan ada seorang ibu anaknya kerasukan setan. Saya baca demikian. Maka datanglah seorang perempuan, lebih tepat seorang ibu, dari daerah itu dan berseru, kasihanlah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan. Udah kerasukan, sangat menderita. Bayangkan, gak usah lama-lama, ntar puyeng. Punya anak kerasukan setan, sangat menderita. Saya percaya nggak ada orang tua kalau anaknya susah, sakit, bahagia, ada nggak? Aduh, puji Tuhan anak gua sakit kan nggak ada. Itu kan perlu dipertanyakan sebetulnya kan. Berusaha bagaimana anak cepat sembuh, berusaha bagaimana anak ini sukses berhasil. Ini anaknya kerasukan setan. Saya mau bertanya sebetulnya Bapak Ibu. Orang Kristen kena disantet nggak? Yang kaos biru, Mas? Orang Kristen kena disantet nggak? Kena? Bener? Pernah? Oh jangan gitu kan. Pak, Bapak percaya sama setan, Pak? Nggak percaya ya? Oke. Ini lagi pakai kacamata, Pak percaya sama setan? Percaya? Pernah lihat? Kali kalau belum ntar saya doain supaya ketemu gitu. Enggak ya? Alkitab mencatat, Hawa jatuh karena siapa? Halo? Hawa jatuh karena siapa? Karena siapa? Karena siapa? Karena iblis. Nanti kapan-kapan belajar tuh ya, apa sih bedanya iblis, setan, genderuwo, vampir, apalagi yang begini? Pocong, nah itu nanti kapan-kapan itu ya, kalau di sini pasti diajarin lah itu ya. Tapi bagaimanapun itu iblis lah. Jadi kita harus percaya iblis itu ada. Ada. Dia punya kuasa tapi tidak maha kuasa. Amin. Hawa sama Adam aja jatuh karena iblis. Dan iblis ketika menjatuhkan manusia, dia nggak datang dengan langsung matanya merah, kayak leak di Bali gitu ya, kupingnya enggak. Nih gua nih lihat, enggak. Dia pakai perempuan cantik gitu ya. Kadang cowok yang maco ganteng, wis. Sampai kita, gitu ya. Basah, kadang-kadang aduh, udah kayak Simpson bisa tergoda. Perempuan ini, lebih tepat ibu, anaknya itu kerasukan setan. Nah saya jawab dulu deh, orang Kristen kena nggak disantet? Kena. Orang Kristen kena digundang-gundain? Kena. Enak aja lo. Tapi firman Tuhan menjamin. Tapi firman Tuhan menjamin. Nanti baca di rumah, oh ini mentang-mentang dosen PR ya. Kitab Bilangan pasal 23 ayat 23. Ini nomornya cantik tapi jangan dipasang dulu ya. Jam dulu ada namanya forecast gitu ya Pak, ingat ya, Wahwe gitu ya. Ini nomor cantik gue pasang nih, kata Tuhan di ayat 23 pasti kena. Konyolnya kena lagi dapet gitu ya, gotew gitu. Weh puji Tuhan, perpuluhan nomor gue masuk gitu. Ya setan bisa pakai cara banyak cara loh menipu kita. Bilangan 23 ayat 23, bunyi gimana? Tidak ada mantra mempan apapun, sihir nggak ada kena. Siapa? Keturunan Yakub. Siapa Yakub? Israel anaknya siapa? Halo, Yakub anaknya siapa? Ishak. Ishak anaknya siapa? Abraham. Berarti Yakub cucunya Abraham, bapak orang setiap orang yang punya iman, kuat imannya, dia nggak kena disantet, diguna-gunain. Amin. Perteguh iman kita. Jangan pernah bilang, oh gue nggak kena, siapa bilang. Saya belajar ilmu kungfu dulu, sorry ya belajar ilmu kungfu karena terinspirasi sama Bruce Lee saja dulu tuh. Tahun 70-an, 60, 70-an tuh terinspirasi dari Bruce Lee aja. Saya belajar kungfu karena kalau karate, judo itu mengandalkan kekuatan menjatuhkan musuh. Tapi kalau kungfu mengandalkan kekuatan dia untuk menjatuhkan dia, itu bedanya. Saya menguasai dua senjata. Double stick sama toya. Saya dari dilatih menjadi pelatih. Mungkin karena dilihat saya punya ada talenta, dipanggil. Bulan depan kamu jadi pelatih ya, kelas dasar. Kalau Cynthia diundang tuh, pelatih semua. Ketika itu tahun 78 saya udah mulai ngajar sekolah minggu. Tahun 78 saya sudah mengajar sekolah minggu.
Nah ketika kemudian Cynthia dipanggil, ini beberapa orang termasuk kamu nanti mau diisi. Diisi supaya kebal, nggak mempan dibacok. Dengan catatan diisi oleh roh kegelapan. Saya aduh suhu saya nggak mau. Ya lo orang Kristen ya, Kristen nggak boleh ya. Ya pokoknya saya nggak mau. Tolol kau blow on kamu nggak mau, katanya yang lain nggak mau. Saya nggak deh. Kenapa? Kalau saya diisi sekarang saya nggak pendeta. Saya preman Bapak Ibu, bisa-bisa saudara ya. Karena apa? Wah kebal. Siapa yang membuat kebal? Siapa yang bisa kita bisa loncat sekian meter? Itu roh kegelapan yang bisa memampukan seperti itu. Saya tahu karena saya belajar. Jadi kalau sudah punya ilmu tinggi ngadepin musuh, kita sih tenang. Saya kalau dulu ya waktu masih SMA kalau mau berantem, saya lihat musuh saya ini dia diam, dia ukur saya dari ujung kepala saya. Saya paling ngeri, pasti punya ilmu. Kenapa? Kalau orang punya ilmu dia nggak sembarangan kalau berantem, dia akan ukur. Pertama lihat mata dulu, dia lihat mata kita dia ukur atas bawah. Nah itu saya paling ngeri, pasti dia punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, ayo sini gitu kan. Ini mah sekali dua gebrak, kalau nggak mati, pasti dia apa? Koma. Ada beberapa titik yang bisa memampukan kita tuh bikin dia seperti itu. Ngeri. Tapi ketika saya udah kenal Tuhan, nggak boleh diisi. Yang penting saya belajar membela diri, dua senjata udah. Ketika diisi saya nggak mau. Jadi benar saudara, ketika ibu ini melihat anaknya kerasukan setan, dia tahu yang bisa menyembuhkan adalah Tuhan. Dia datang kepada Tuhan ketika Tuhan datang di daerahnya. Dan luar biasanya perempuan ini bukan perempuan sembarangan. Karena dia bilang begini, ya Tuhan anak Daud. Sorry kalau nggak belajar ini, dia nggak tahu silsilah Yesus. Apa maksudnya? Kalau kita ingin lebih dalam iman, pelajari Alkitab. Amin. Di sini banyak jawaban-jawaban Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah berat, nggak bisa kita atasi. Biasanya kita bilang begini, dalam situasi begini kan mestinya Tuhan tolong dong. Kata Tuhan itu baik, kata Tuhan itu maha tahu. Mana? Kadang-kadang kita gitu ya, betul? Betul? Kalau saya bilang kita termasuk saya. Kita jarang begini, apapun masalah yang hadapi Tuhan, saya percaya Engkau gembala yang baik yang ada bersama saya. Kenapa kita bisa bilang begitu? Kalau kita baca dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 9 dikatakan begini. Tuhan bilang begini, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak pernah melupakan engkau. Engkau yang sering melupakan ajaranku, engkau yang sering meninggalkan kasih karuniaku. Kalau Tuhan nggak pernah, kalau kita mengimani, kalau urutan yang pertama tadi, maka ketika ada tantangan kita pasti siap. Ketika ibu ini datang kepada Tuhan, dia bilang, ya Tuhan anak Daud. Dia banyak belajar Taurat, dulu namanya Taurat bukan Alkitab. Kasihanlah anakku. Jawaban pertama apa kata Tuhan? Diam aja dia, cuek. Kalau sudah minta tolong doa sama pendeta cuek gimana kira-kira? Sang bergeledek tuh pendeta. Gue minta tolong mendingan gue ke dukun kali. Yang kedua, ketika perempuan ini, Tuhan tolong anak saya kerasukan setan. Tuhan bilang begini, nggak pantas ya. Sorry ya, nggak pantas ya kamu saya tolong. Saya hanya bisa nolong orang Yahudi. Kamu kan bukan orang Yahudi, kamu kan orang Yunani. Kita kan pasti bilang begini, wah ini mentang-mentang saya sukunya beda nggak ditolong nih. Yang ketiga, perempuan ini terus dia berlutut, Tuhan tolong anak saya kerasukan, Tuhan tolong. Yang ketiga tolong begini, nggak pantas ngambil roti, memberikannya kepada anjing. Bayangkan. Kalau kita gimana? Tobat, gue udah datang ke gereja, tobat. Pendeta gue kok ngomong gitu, aduh hamba tuh. Tapi perempuan yang bilang gini, benar Tuhan, anjing perlu makan roti. Saya nggak perlu rotinya Tuhan, cukup remah-remahnya saja. Tantangan demi tantangan perempuan ini, dia tetap mengimani Tuhan itu adalah gembala yang baik. Benar Tuhan. Biarpun dicuekin dia terus berdoa. Halo,
Kalau Bapak Ibu ada doa yang belum didengar, dijawab, terus berdoa. Ada tantangan mengatakan nggak pantas aku nolong kamu kan Yunani, saya kan cuma untuk orang Yahudi, itu kan tes sebetulnya. Dalam proses pembelajaran itu sebenarnya tes ya ulang. Yang terakhir itu nggak pantas lah memberikannya kepada anjing. Tetap benar Tuhan, tapi kan anjing tetap boleh makan, harus makan biar hidup. Perempuan ini punya iman yang kuat dan akhirnya Tuhan bilang, kamu boleh pulang, anakmu sudah pulih. Karena apa? Setannya sudah diusir. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita belajar mencari kerajaan Allah sesuai kehendak Allah dengan cara yang benar, perhatikan bukan caranya nggak benar gitu ya. Kadang-kadang ada orang sakit ya sakit, oke. Ini ya kasih air dulu ya. Ada itu nggak kembang, ada ya 6 kembang dah. Kembang apa mawar, kembang melati, kembang tekotok, kembang apa sih taruh sini dah, dicampur diduk-keduk. Nah, konyol lagi didoakan dalam Yesus kasih. Itu udah nggak benar Bapak Ibu. Jangan pernah mau. Hanya satu kata, dalam nama Yesus itu pasti sembuh. Amin. Perempuan ini dia mengimani. Akhirnya anaknya dipulihkan, anaknya sembuh. Saya tutup dengan satu kesaksian. Ada seorang penjaga sekolah. Nah setelah ini nanti tim musik boleh siap-siap. Ada penjaga sekolah. Penjaga sekolah ini sudah kerja di yayasan sekolah itu 20 tahun. Penjaga sekolah ini dia bekerja dengan baik di sekolahan itu. Setelah 20 tahun manajemen sekolahan kemudian berpindah. Manajemen sekolah berpindah. Tiba-tiba yayasan yang baru mengatakan begini, setiap pegawai di sekolah ini dia harus bisa baca tulis. Sementara dia nggak bisa baca tulis. Akhirnya dia kena PHK. Ketika bapak ini mendengar ada pengumuman pegawai yang tidak bisa baca tulis bulan depan akan dirumahkan. Dia nggak bilang, ore dapat rumah ya, enggak dirumahkan, dipecat gitu ya. Akhirnya dia bilang sama istrinya, Bu, ini ada aturan baru, Bapak akan dirumahkan. Loh kenapa Pak? Kan Bapak nggak bisa baca tulis. Oh gitu ya? Iya Bu. Istri bilang, sabar ya Pak. Tuhan itu gembala yang baik. Dia nggak pernah melupakan kita. Dia nggak akan meninggalkan kita. Ya Bu, ya mereka berdoa mengandalkan Tuhan. Singkat cerita ketika hari H dia mendapat uang pesangon. Dia terima uang pesangon itu. Dan ketika dia pulang, nah dalam perjalanan dia melihat ada satu lokasi. Wah, dia dapat hikmat Tuhan. Nah ini lokasi kayaknya bisa untuk dia bangun rumah makan. Dari mana? Uang pesangon. Sampai rumah dia bilang sama ibunya, Bu ini uang pesangon yang Bapak terima. Bu seperti Tuhan kasih hikmat, ada lokasi kita bisa bikin, kita bangun rumah makan. Ibu kan pintar masak. Oh iya baik, wah mereka doakan, mereka beli tempat itu dengan uang pesangon, mereka mulai buka rumah makan dengan uang pesangon itu. Rumah makannya laris manis, karena apa? Istrinya pintar masak. Laris, saking larisnya dia buka lagi. Dia buka lagi. Dia buka di kota lain. Singkat, dia menjadi seorang pengusaha rumah makan yang sukses. Dan karena sudah sukses, kan uangnya harus dapat di deposito. Temannya bilang, uangnya jangan taruh di bantal, ntar habis dirayapin. Taruh di bank. Banknya juga yang bener, jangan bank Jampang, bank Samiun. Itu yang bener-beneran gitu ya. Nah ketika dia ke bank, kemudian dia bilang mau mendepositokan. Petugas saya bilang, Pak tolong isi for mulir. Dia bilang, Mbak mohon maaf saya nggak bisa ngisi. Kenapa? Saya kan nggak bisa baca tulis. Oh gitu Pak, waduh Pak. Bapak nggak bisa baca tulis saja Pak. Bapak sukses jadi pengusaha rumah makan. Apalagi kalau Bapak bisa baca tulis. Pengusaha itu bilang begini, sini Mbak. Kalau saya bisa baca tulis, saya sekarang masih menjadi penjaga. Tuhan bisa rubah penjaga sekolah menjadi pengusaha rumah makan yang sukses. Kenapa? Dia siap dengan tantangan. Karena apa? Dia menguasai firman Tuhan. Orang yang menguasai materi kalau belajar, entah dia di kampus di sekolah, dia bisa menjadi seorang yang berhasil. Kuasai firman Tuhan ini banyak belajar. Saya selalu bilang sama jemaat saya, banyak belajar. Termasuk sama mahasiswa, banyak belajar. Kenapa? Ketika engkau banyak belajar, banyak yang enggak tahu. Betul ya?
Kalau banyak baca kan banyak nggak tahu kita. Iya kan? Nah ketika kita nggak tahu, kita tanya. Ketika kita tanya, kita diperlengkapi. Sebelum kita tutup dengan satu pujian, hatiku tenang. Ya, siap lagu hatiku tenang. Saya ingin kasih tahu begini. Ketika kita menguasai materi, kita akan menjadi saksi Kristus. Ini jiwa-jiwa baru yang datang kemari, Pak. Kalau ditanya begini, maaf, orang Kristen puasa nggak? Halo? Orang Kristen puasa nggak? Berapa hari puasanya? Oh, loh. Berapa hari puasanya? Kalau buka puasa pakai trek nggak? Sahur gitu nggak? Puasanya puasa apa nih? Puasa Daud? Puasa Bang Ali atau apa? Kalau kita nggak bisa menjelaskan, orang Kristen disunat nggak? Bisa jawab? Dibaptis? Ya umumnya, ada umumnya benang merahnya. Kalau kita bisa kasih penjelasan, wih hebat, gue pengen belajar dong Alkitab lu, nah kita masuk. Dimenangkan bagi Kristus, ini bangku nanti banyak terisi. Nggak perlu kita door to door, halo shalom firman, nggak usah. Kita jadi narasumber aja di lapangan, di kampus, tempat kerja. Makan yuk, saya lagi puasa, oh gitu ya. Boleh tanya nggak kalau Kristen puasanya bagaimana? Pakai sahur gak? Kita kasih jawaban. Jawabannya di sini ya, jangan di buku primbon, jangan apalagi di buku silat, jangan di sini. Oh gitu ya. Boleh belajar nggak saya? Nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita diperlengkapi, penjaga sekolah jadi seorang pengusaha sukses. Ini kisah nyata, maaf bukan ilustrasi. Sebab hari ini Tuhan pesan, cari dulu kerajaan Allah sesuai kehendak Tuhan dengan cara yang benar. Jangan-jangan selama ini kita nggak benar kali ya. Ke gereja bukan cari-cari Yesus tapi ses di jingsia, ses cencen gitu. Bukan lagi cari Kristus tapi Kris mono, Kris empu gandring dan sebagainya. Salah. Mari kita pakai berdiri. Kita nyanyikan satu pujian, hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Amin. Kaulah jawaban hidupku. Yes. Kaulah jawaban bagi kami Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu
ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Jika pagi ini saudara mengimani dan mengamini pertolongan Tuhan begitu ajaib dalam hidup, pesan Tuhan hari ini, cari Tuhan. Jangan cari dukun, jangan cari paranormal, jangan cari seseorang yang kita anggap bisa bantu kita. Cari Tuhan. Di situ dengan ajaib Tuhan akan menolong kita. Pagi ini kalau ada dan saudara yang membutuhkan doa, bisa jadi ada sesuatu dalam hidup saudara. Hari ini Tuhan akan menolong saudara. Saudara bisa angkat tangan supaya Tuhan turun tangan. Saya akan berdoa bagi saudara yang angkat tangan dengan iman. Tidak perlu ikut-ikutan. Lihat Yesus yang ada di tempat ini. Saya akan berdoa bagi saudara yang angkat tangan hari. Tuhan, lihatlah setiap tangan-tangan terangkat pada hari ini. Hamba tidak tahu masalah apa yang mereka hadapi, tetapi yang hamba tahu Engkau sanggup menolong mereka. Dan pagi ini dengan iman hamba berdoa bagi setiap tangan-tangan terangkat. Dalam nama Yesus, terima pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan ilahi. Dalam nama Yesus, terima berkat Tuhan. Sehingga pagi ini menjadi pagi pemulihan dan kau pulang menerima damai sejahtera, menerima pertolongan Tuhan. Terima. Dalam nama Tuhan Yesus, terjadi mujizat dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dan kalau jawaban dalam doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, kami sudah berdoa. Haleluya. Yang setiap diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk.